mendapat jaminan dari musuh Allah ini. Dari situlah asal mula naga menjadi ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jumpa lagi dengan kami Renungan Hati Official yang selalu membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar Islam. Sahabat beriman, naga merupakan makhluk yang sangat terkenal di dunia. Contohnya di Eropa, naga selalu dijadikan sebagai makhluk yang jahat. Beda halnya di China, mereka melambangkan naga sebagai kekuatan dan kekuasaan. Bahkan sangat besar penghormatan Cina terhadap naga, sehingga banyak sekali naga dijadikan simbol dan gambar-gambar sebagai penghormatan. Tapi makhluk ini tak hanya terkenal di dunia nyata, bahkan di alam gaib, ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan yang istimewa. Dulu ia berada di surga dan kini ia berada di istana iblis. Sahabat yang beriman, naga dulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga. Pada masa itu, naga memiliki kaki dan dapat keluar surga dengan bebasnya. Namun setelah naga mendurhaka kepada Sang Maha Pencipta dan menjadi pengikut iblis, maka ia terusir dari surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk yang melata yang dihilangkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Diriwayatkan dari banyaknya sahabat Nabi berkata bahwa ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Adam, tinggalkanlah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang bermanfaat, lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim. Kemudian riwayat tersebut menyebutkan bahwa iblis berupaya untuk menemui Adam dan Hawa di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Lalu muncullah seekor ular yang memiliki 4 kaki seperti layaknya unta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Lalu iblis berupaya membujuk hewan itu agar mau memasukkan dirinya ke dalam mulutnya, sehingga si hewan dapat membawanya bertemu dengan Adam. Hewan itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, sehingga kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tak mengetahui kalau Allah menghendaki suatu perkara yang akan terjadi. Melalui mulut hewan itu, iblis berbicara dan berupaya membujuk Adam, sementara Adam tak memperdulikannya, sehingga itulah iblis pun keluar dari mulut makhluk berupa ular berkaki 4 itu dan lalu menemui Adam. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang apabila kamu memakan buah darinya, maka kau akan abadi dan tak akan sirna, kata iblis melancarkan bujuk rayunya. Meski iblis telah berulang kali membujuknya, namun Adam tetap enggan untuk memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi berbeda halnya dengan Hawa, ia mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Setelah itu kemudian Hawa berkata kepada Adam, wahai Adam, makanlah, sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku. Adam pun tak berdaya menolak ajakan Hawa. Maka kala Adam memakannya, lalu tampaklah aurat mereka berdua, dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun dari surga. Abdul Razak dan Ibnu Zaris meriwayatkan dari Abu Abbas dan berkata, sesungguhnya iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke dalam surga, dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu ia berkata kepada ular, aku akan melindungimu dari gangguan Adam, dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkan aku ke dalam surga. Selanjutnya diriwayatkan, maka ular itu membawa iblis di antara 2 taringnya lalu memasukkan ke dalam surga. Hingga akhirnya ular pun dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mulanya ia berjalan dengan kakinya dan kini berjalan dengan perutnya. Ibnu Abbas berkata, maka bunuhlah ular dimanapun kalian jumpai. Dendamlah makhluk yang mendapat jaminan dari musuh Allah ini. Dari situlah asal mula naga menjadi ular, karena kutukan Allah Azza wa Jalla. Setelah menonton video ini, maka akan terjawab apakah naga itu ular atau mitos. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.